Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzia. Nama informasi saya 41424010034. Ini saya ingin mempresentasikan tugas pengantar teknologi telekomunikasi saya, yang dimana dosen pengampunya adalah Prof. Dr. Insinyur Setia Budianto, ST, MT IPO ASEAN, Apex Engineer. Dengan judul presentasi saya hari ini yaitu WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, di sini ada pengertian WiMAX. Di Indonesia sendiri, WiMAX belum banyak dikenal masyarakat mengingat masih belum meluasnya implementasi teknologi tersebut. Namun di luar negeri, WiMAX mulai dilirik sebagai pengganti kabel telepon untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi, khususnya di daerah-daerah yang luas dan tersebar, seperti di pedesaan atau perkotaan. WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar atau broadband wireless access yang memiliki kecepatan tinggi serta jarak jangkau yang luas. WiMAX dibangun berdasarkan standar yang dibuat oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. WiMAX memiliki jangkauan yang lebih luas, mampu mencapai 50 km, dan dapat didesain bukan hanya untuk kondisi loss atau line of sight, tapi juga dalam kondisi end-loss atau non-line of sight. Kemudian di sini ada karakteristik WiMAX. WiMAX terbagi menjadi dua model pemanfaatan yang masing-masing diwakili oleh dua standar IEEE yang berbeda. Mode pemanfaatan yang pertama, pemanfaatan Fixed Access atau sambungan tetap yang menggunakan standar IEEE 802.16/2004 sebagai hasil revisi atas standar IEEE 802.16a. Standar ini termasuk dalam golongan layanan fixed wireless karena menggunakan antena yang dipasang di lokasi pelanggan. Antena ini dapat dipasang di atap atau tiang-tiang persis seperti cakram parabola untuk TV. Teknologi dari standar inilah yang menjadi substitusi dari teknologi-teknologi seperti modem kabel, segala macam digital subscriber line atau XDSL, circuit transmit atau exchange atau TX, dan circuit optical carrier atau OCX. Sementara mode pemanfaatan yang kedua sering disebut pemanfaatan portable atau mobil yang menggunakan standar IEEE 802.16e. Standar ini khususnya diimplementasikan untuk komunikasi data pada aneka perangkat genggam atau perangkat gerak mobil seperti PDA atau notebook. Nanti saya ingin menampilkan secara rinci apa itu fixed wireless dan juga mobile WiMAX di akhir presentasi ini. Kemudian di sini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan WiMAX. Sistem WiMAX terdiri dari beberapa bagian, yaitu base station, sisi pusat, dan subscriber station atau customer premise equipment di sisi pelanggan. Konfigurasi WiMAX terdiri dari subscriber station side. Bagian ini terdiri dari customer premise equipment atau dapat berupa laptop. Bagian ini berfungsi sebagai peralatan yang digunakan oleh user atau pengguna. Kemudian ada base station. Bagian ini terdiri dari base station dan berfungsi untuk menghubungkan subscriber station dengan transport site. Site bagian atau bagian backend. Bagian ini terdiri dari jaringan internet atau PSTN. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan base station dengan internet. Nah, di sini terdapat gambar. Sini sampai sini adalah subscriber station atau di sisi pelanggan. Kemudian di sini ada base station. Kemudian ada kabel sama gateway. Dan ada internet. Yang dimana kabel sampai internet PSTN ini adalah transport site. Nah, kemudian apa sih cara kerja WiMAX sendiri? Jaringan WiMAX sendiri dari dua bagian, yaitu menara WiMAX dan penerima WiMAX. Menara WiMAX terhubung langsung ke internet melalui kabel fisik
dan menyediakan jangkauan neck-able dengan pengiriman sinyal pada frekuensi tertentu yang ditangkap oleh penerima WiMAX yang tertanam di perangkat seperti laptop atau telepon seluler. Meskipun menara WiMAX dapat menyiarkan ke area yang luas, hambatan dapat melemahkan atau menghentikan sinyal untuk melewatinya. Untuk mengimbangi hal ini dan memperluas jangkauannya, menara WiMAX menggunakan proses backhauling. Dalam backhauling sendiri, sebuah menara mengirimkan sinyal neck-able ke menara kedua yang berada dalam garis pandangannya, sehingga menara kedua tersebut dapat beroperasi sebagai stasiun pangkalan tanpa harus terhubung secara fisik ke internet. Seperti inilah gambarannya. Kemudian, jaringan WiMAX memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada teknologi internet neck-able lainnya, dengan jangkauan titik ke titik sejauh 30 mils. Bahkan pada jarak ini, WiMAX dapat mempertahankan kinerja 72 Mbps yang beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan internet perumahan biasa. WiMAX juga memiliki jangkauan non-line of sight atau NLOS hingga 4 mil. Ketika ada penghalang antara penyedia dan penerima, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pada gambar ini, menara di sebelah kanan dihubungkan secara neck-able ke menara asli sehingga rumah-rumah masih menerima sinyal meskipun terhalang dari sinyal menara asli. WiMAX mampu mempertahankan jenis cakupan ini karena menggunakan algoritma modulasi canggih yang dapat mengatasi objek yang mengganggu. WiMAX juga beroperasi pada spektrum berlisensi, yang penggunaannya dilindungi oleh otoritas pemerintah. Spektrum berlisensi ini menghilangkan kemungkinan gangguan dari penyewa langganan layanan lain. Kemudian, saya ingin membandingkan WiMAX dengan Wi-Fi. Dibandingkan dengan Wi-Fi, WiMAX menawarkan keuntungan yang lebih, yaitu dalam hal jarak jangkauan dan efisiensi bandwidth. Selain itu, WiMAX dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas internet bagi seluruh kota dan dapat diimplementasikan pada laptop untuk memberikan mobilitas yang lebih bagi para penggunanya. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembagian spektrum yang dipakai dan pada penggunaan frekuensi berlisensi dalam WiMAX. Meskipun WiMAX dan Wi-Fi menggunakan salah satu frekuensi yang tidak berlisensi, yaitu frekuensi 5,5 GHz, WiMAX juga diarahkan untuk bisa memanfaatkan dua frekuensi lain yang berlisensi, yakni 2,5 GHz dan 3,5 GHz. Dalam hal ini memungkinkan kita meningkatkan daya keluaran perangkat WiMAX hingga bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Jika dilihat dari segmen pasarnya, maka terdapat perbedaan antara WiMAX dan Wi-Fi. Sesuai dengan kemampuannya, WiMAX dapat dimanfaatkan untuk keperluan backhaul atau broadband akses maupun personal broadband. Sedangkan Wi-Fi lebih diarahkan ke aplikasi untuk solusi lain atau local area network di dalam ruangan. Dengan demikian, WiMAX lebih pas diimplementasikan untuk solusi WAN atau Wide Area Network dan di luar ruangan. Dengan jangkauan dan bandwidth standar, WiMAX memungkinkan untuk digunakan untuk menghubungkan satu hotspot Wi-Fi dengan hotspot Wi-Fi lainnya dan internet. Menyediakan alternatif akses broadband termutakhir selain kabel dan DSL, dan menyediakan layanan telekomunikasi dan data berkecepatan tinggi. Nah, di sini saya memperinci kelebihan WiMAX dan kelebihan Wi-Fi. WiMAX sendiri memiliki kelebihan akses secepat broadband, kemudian ada jangkauan yang lebih luas ketimbang Wi-Fi dan akses broadband, dan juga WiMAX sendiri kelebihannya yaitu pembangunan infrastrukturnya jauh lebih cepat dan lebih murah ketimbang akses broadband. Lalu kelebihan Wi-Fi ini dibandingkan dengan dia loop akses cepat broadband. Kemudian kelebihan Wi-Fi, infrastruktur berdimensi kecil. Wi-Fi murah, cepat, dan fleksibel. Kemudian untuk kekurangan WiMAX yaitu pertama ada harga peralatan infrastruktur yang masih sangat mahal. WiMAX sendiri terlalu banyak jenis perangkat yang tidak saling kompatibel. Kemudian WiMAX sendiri dibutuhkan pengalaman untuk memasang perangkatnya.
Lalu, untuk kekurangan WiFi, WiFi sendiri ini kekurangannya yaitu adanya jangkauan WiFi yang masih kecil, sinyalnya kurang bisa menembus tembok. Lalu, akses poin lebih mudah disusupi virus. Lalu kekurangan, WiFi yaitu pada biaya perawatan yang mahal. Sebelumnya, saya ingin, membicarakan tentang kesimpulannya. WiMAX merupakan teknologi akses mikrokabel pita lebar atau broadband wireless access yang memiliki kecepatan tinggi serta jarak jangkau yang luas. Sistem WiMAX terdiri dari beberapa bagian, yaitu base station di sisi pusat dan subscriber station atau customer premise equipment di sisi pelanggan. WiMAX menawarkan keuntungan yang lebih dalam hal jarak jangkauan untuk efisiensi bandwidth. Selain itu, WiMAX dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas internet bagi seluruh kota dan dapat diimplementasikan pada laptop untuk memberikan mobilitas yang lebih tinggi bagi para penggunanya. Terima kasih. Sebelumnya tadi saya ingin menampilkan makalah saya atau lebih jelasnya tentang Fixed WiMAX sendiri ya, atau Fixed wireless dan juga mobile WiMAX. Nah, saya WiMAX sangat potensial mengganti sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang telah ada. Dalam konfigurasi Fixed Wireless dapat menggantikan jaringan copper wire perusahaan telepon maupun infrastruktur koaksial kabel TV, kabel yang juga menawarkan pelayanan internet service provider. Dalam telekomunikasi mobile, WiMAX sangat potensial menggantikan jaringan seluler. Nah, Fixed WiMAX mulai ada sejak tahun 2004. Kecepatan transfer yang dimiliki mencapai 75 Mbps dan dapat menjangkau area seluas 50 km. Mengenai band frekuensinya sendiri, Fixed WiMAX berjalan pada band 3,5 GHz dan 5,8 GHz. Berbeda dengan mobile WiMAX yang memakai standar IEEE 802.16e yang mulai hadir setahun setelah Fixed WiMAX yaitu pada 2005. Walaupun lebih baru, namun kecepatan transfer datanya masih di bawah Fixed WiMAX yaitu pada kisaran 15 Mbps dan mampu menjangkau 20 hingga 50 km. Band frekuensi yang digunakan mobile WiMAX adalah band 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz. Teknologi jaringan WiMAX sebenarnya masih sampai pada angka 3,5 pada angka 3,9 GB. Namun pada kenyataannya banyak yang menyamakan dengan 4 GB atau 4G. Ini adalah base station. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang mobile WiMAX. Mobile WiMAX merupakan pengembangan aplikasi Fixed Wireless dan memungkinkan aplikasi telepon seluler untuk skala yang lebih besar. Sebagai contoh, mobile WiMAX memungkinkan streaming video untuk disiarkan dari mobil polisi atau kendaraan penting lainnya pada kecepatan lebih dari 20 mile per hour. Itu sangat potensial menggantikan telepon seluler dan layanan mobil data dari operator telepon seluler seperti ISDO dan lain-lain. Dengan SOFDMA, besar bandwidth kanal yang digunakan oleh mobile WiMAX dapat diatur sesuai kebutuhan dari 1,25 MHz sampai 20 MHz. Untuk lebih meningkatkan efisiensi pengalokasian spektrum frekuensi, mobile WiMAX memakai skema pemakaian ulang frekuensi dengan cara memanfaatkan partai usage subcarrier. Fitur ini memungkinkan adanya mobilitas di mobile WiMAX adalah fitur ranging, yaitu kemampuannya untuk menyesuaikan parameter-parameter mobile subscriber station. Saat MS atau mobile subscriber station pertama kali ikut bergabung ke dalam sel dan secara periodik, saat MS beroperasi normal, setiap MS mendapat pengaturan frekuensi, waktu, dan daya pancar oleh base station, sehingga pengiriman data dari mobile subscriber station
dapat sejalan dengan alokasi uplink yang telah ditetapkan oleh base station. Proses pengaturan ini terjadi dalam 3 cara, yaitu pada saat MS mulai bergabung dengan BS secara periodik, serta saat ada permintaan bandwidth dari MS. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.